Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bagaimana kondisinya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar. Karena siapa lagi kalau bukan kalian penerus generasi penerus bangsa. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dalam hatinya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke materinya. Ya, jadi di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Sebetulnya kalian mungkin sudah pernah mendengar atau bahkan sudah pernah belajar tentang ini. Bagi yang sudah, berarti ini hanya pengulangan. Dan di sini pun saya tidak akan membahas terlalu jauh karena ini adalah video perdana. So biar transisi ya dari masa pembelajaran tatap muka sekarang serba online dan video gini. Jadi tidak akan terlalu banyak. Kayak limit fungsi aljabar. Ya, eh, sebelum ke materi, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai bisa dilihat menjelaskan arti limit fungsi di satu titik melalui perhitungan nilai di sekitar titik tersebut, menjelaskan arti bentuk tak tentu dari limit fungsi, menyelesaikan permasalahan limit fungsi aljabar di satu titik menggunakan cara substitusi, faktorisasi, dan kali akar sekawannya. Jadi itu tujuan pembelajarannya ya. Oke, kita masuk ke materinya. Oke, limit fungsi aljabar yaitu nilai X mendekati satu titik dan nilai X mendekati tak berhingga. Nah, kenapa yang nilai X mendekati satu titik saya miringkan dan yang mendekati tak berhingga tidak dimiringkan? Jadi untuk yang sekarang ini yang akan saya bahas adalah mendekati satu titik dulu. Jadi yang di garis miring itu adalah yang dibahas. Nah, untuk cara penyelesaiannya itu bisa dengan 3 cara. Pertama dengan cara substitusi, kedua dengan cara pemfaktoran, dan yang ketiga dengan cara dikalikan dengan sekawannya. Lanjut. Nah, jadi apa bedanya cara substitusi, cara faktorisasi, dan cara kali sekawannya? Perhatikan baik-baik. Ya, jadi cara substitusi, cara ini bisa dibilang cara yang paling pertama karena paling mudah karena cukup dengan mensubstitusikannya saja, alias diganti aja X-nya langsung. Akan tetapi, hasil substitusi tidak boleh bentuk tak tentu seperti di bawah ini. Nah, jadi ketika disubstitusi hasilnya tidak boleh berbentuk seperti 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga dikurang tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan tak hingga pangkat tak hingga. Jadi tidak boleh seperti bentuk dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari ketujuh bentuk ini tidak boleh seperti ini hasil limit itu ya. Oke, bisa kita lihat ke contoh. Soalnya adalah limit X mendekati 0, X pangkat 3 min 16X plus 24 per X kuadrat plus 4X plus 12 sama dengan. Oke, jadi karena cara substitusi, karena di sini definisinya X yang mendekati 0, maka nilai X-nya diganti dengan 0. Berarti X pangkat 3 jadi 0 pangkat 3. Min 16X, harusnya di sini min 16 dikali 0. Lupa nggak saya ganti, plus 24. Di sini X pangkat 2 berarti 0 pangkat 2 plus 4X berarti 4 dikali 0 plus 12. Oke, 0 pangkat 3 0. Min 16 dikali 0 0 berarti 0 dikurangi 0 0 0 tambah 24 24. 0 pangkat 2 0 plus 4 dikali 0 0 0 tambah 0 0 tambah 12 12. 24 dibagi 12 bukan 12, ini harusnya 2. Saya kurang teliti nih ngetiknya. Ya gitu ya. Jadi hasilnya selain daripada bentuk tak tentu. Kalau misalkan seperti ini hasilnya, itu boleh dengan cara substitusi. Paham ya? Selanjutnya ada cara kedua, cara faktorisasi. Apa bedanya? Nah, di sini ada penjelasannya.
Apabila hasil substitusi langsung diperoleh nilai bentuk tak tentu, jadi ketika menggunakan cara substitusi, tetapi hasil jawabannya atau hasil limitnya itu adalah bentuk tak tentu, seperti yang 7 bentuk itu, maka kita harus menggunakan cara yang faktorisasi ini, sehingga bentuknya menjadi bukan bentuk tak tentu lagi. Kemudian dilanjutkan menggunakan cara substitusi langsung sehingga diperoleh hasilnya. Jadi ketika kita mencoba sebuah soal menggunakan cara substitusi, lalu hasilnya tak tentu, maka menggunakan cara faktorisasi ini baru disubstitusikan gitu. Contohnya di sini ada limit x mendekati 9, akar x dikurang 3 per x dikurang 9. Oke, perhatikan. Kalau misalkan x-nya langsung kita ganti pakai 9 atau pakai cara substitusi, berarti di sini akar 9 dikurang 3 ya. Akar 9 dikurang 3 berarti akar 9 3. 3 dikurang 3 0. Di sini 9. 9 dikurang 9 0. Berarti 9 0 per 0. 0 per 0 termasuk dalam bentuk tak tentu. Tadi ada ya. Nah, karena bentuk tak tentu berarti kita menggunakan cara faktorisasi. Cara faktorisasinya adalah tinggal di faktorkan dari nilai si 9 itu sendiri. Jadi yang bawah ini kan x min 9, faktornya berarti akar x min 3 dan akar x plus 3. Gitu ya. Akar x jadi dikalikan dengan akar x plus 3 dan akar x plus 3. Akar x dikali akar x jadinya x. Oke. Lalu akar x dikali 3, 3 akar x. Lalu min 3 dikali akar x jadi min 3 akar x, berarti itu dihapus karena dikurangi jadi 0. Min 3 dikali 3 jadinya min 9, x min 9 gitu. Yang bawah pun sama dikali pelangi, x dikali akar x. Oke, karena biar memudahkan, jadi kan ada yang sama tuh, jadi nggak perlu dikalikan. Langsung aja dicoret x min 9 dibagi dengan x min 9. Kenapa bisa dicoret? Karena di sini di bawahnya bentuknya perkalian. Jadi bisa dicoret. Jadi tinggal 1. 1 per akar x plus 3. Oke ya, karena ini tinggal 1, ini juga 1. Jadi 1 per akar x plus 3. Nah, baru setelah difaktorisasi, maka x-nya diganti dengan angka 9. Jadi akar x-nya diganti jadi akar 9. 1 per akar 9 tambah 3. Nah, ketika nilai limit atau nilai x sudah disubstitusikan, maka kata limitnya ini sudah hilang. Jadi langsung aja sama dengan 1 per akar 9 tambah 3. Akar 9 adalah 3. 3 tambah 3, 6. Jadi jawabannya adalah 1 per 6. Gitu ya. Lanjut dengan cara terakhir, mengalihkan bentuk sekawannya. Strategi mengalihkan bentuk sekawan dilakukan pada limit berbentuk irasional. Hal ini dilakukan jika sebelumnya kita menggunakan strategi substitusi langsung dan strategi faktorisasi, hasil keduanya adalah bentuk tak tentu. Setelah perkalian itu disederhanakan, maka kita menggunakan strategi substitusi langsung lagi sehingga diperoleh hasilnya. Jadi ini adalah paling ujungnya. Ketika kita menggunakan cara substitusi hasilnya masih bentuk tak tentu, lalu kita menggunakan cara faktorisasi hasilnya masih bentuk tak tentu, maka kita menggunakan cara mengalihkan bentuk sekawannya. Lalu ending-endingnya tetap disubstitusi. Ya, biar ngerti kita langsung ke contohnya aja. Di sini ada limit x mendekati 3, x min 3 per akar x plus 4 dikurang akar 2x plus 1. Oke, x mendekati 3. Kalau misalkan kita substitusi langsung pakai angka 3, berarti 3 dikurang 3 jadi 0 yang atas. Yang bawah 3 ditambah 4 jadi 7, akar 7. 2 dikali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Akar 7. Akar 7 dikurangi akar 7, 0. Berarti bentuknya adalah 0 per 0. Bentuknya tak tentu. Karena bentuknya tak tentu, maka kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya perhatikan yang bawahnya saja ini, yang ada akarnya. Karena di sini bentuk akarnya adalah x plus akar x plus 4 dikurang akar 2x plus 1. Nah, karena bentuknya di sini min, berarti jadi dikalikan dengan akar sekawannya, jadi plus. Sisanya tetap
Jadi yang diganti cuman yang min ininya aja. Kalau misalkan di soalnya di sininya plus, berarti dikalikan dengan akar sekawannya adalah min atau negatif, gitu ya. Lanjut. Nah, untuk yang atas tidak perlu dikalikan karena biasanya bakal dicoret ya. Jadi tetap ditulis seperti biasa, gitu. Ini harusnya pakai kurung di sini nih. Ya, jadi X min 3 baru pakai kurung, sampai sini pakai kurung juga. Gitu. Nah, yang bawah baru dikalikan. Akar X plus 4 dikali akar X plus 4 jadinya X plus 4. Akarnya hilang. Lalu yang ini dikalikan dengan yang ini. Yang ini dikalikan dengan yang ini, dikurang pasti jadi 0. Yang terakhir, akar 2X plus 1 dikali akar 2X plus 1 jadi 2X plus 1 posisinya min. Gitu ya. Jadi X plus 4 dikurang 2X plus 1. Gitu ya. X dikurang 2X jadinya min X. 4 tambah 4 dikurang 1 jadinya 3. Ya, 3 jadi min X plus 3. Dikeluarkan nilai minnya biar X jadi positif. Ya, jadi min X min 3. Ngerti nggak? Jadi ini saya langkahnya terlalu cepat ya. Saya ulangi. Jadi kan di sini hasilnya X dikurang 2X. Hasilnya jadi min X. 4 dikurang 1 jadi 3. Jadi jawabannya adalah min X plus 3. Saya ulangi. Jawabannya adalah min X plus 3. Karena di atas ini ada X min 3, berarti si min X plus 3-nya, minnya kita keluarkan karena tujuannya pengen dicoret. Ya. Dikeluarkan nilai minnya jadinya di sini tinggal X. Karena di sini tadinya plus, kalau dikeluarkan minnya berarti jadi min. Gitu. Nah, ini dicoret. X min 3 dan X min 3-nya. Sisa yang atas akar X plus 4 tambah akar 2X plus 1 per min. Jadi di atas jadi ada min. Gitu ya. Selanjutnya tinggal disubstitusikan nilai X-nya ini sendiri. Jadi berarti di sini jadi 3 tambah akar 3 tambah 4 tambah 2 dikali 3, akar 2 kali 3 tambah 1. Akar 3 tambah 4 jadi akar 7, 2 dikali 3 6, 6 tambah 1 7. Jadi akar 7 ditambah akar 7 jadinya 2 akar 7. 2 akar 7 pakai min, jadi min 2 akar 7. Oke. Untuk pembelajaran hari ini atau video kali ini dicukupkan sekian. Silahkan kita diskusikan di forum Google Classroom biar makin paham, biar makin mudeng gitu ya. Apabila terlalu cepat, silahkan ditonton di lain waktu. Kalau misalkan lagi nyalse lah kalau bahasa Sundanya, lagi nyantai, dan kita lanjut di forum diskusi Google Classroom aja ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.